tujuan saya kali ini adalah ingin melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, seperti itu Pak. Jadi ini untuk memenuhi tugas CGP saya di demonstrasi kontekstual, yaitu melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Jadi tujuannya wawancara untuk mendapatkan wacana tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi nanti ada beberapa butir pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk menjawabnya? Ya, bersedia. Kita langsung saja ya Pak. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK? Baiklah, akan saya jawab. Biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, kemudian seperti kasus siswa terlambat atau berlari, kan biasanya SD banyak anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 kan masih boleh dibilang anak-anak ya. Itu yang bisa disebabkan hanya sepele dan lain sebagainya. Berarti masih banyak siswa yang sering berkelahi ya. Untuk yang kedua Pak, selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terus terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Untuk hal ini biasanya mengajak beberapa orang dari tim dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Di antaranya adalah ke dewan guru ataupun semua pihak yang warga sekolah lah. Kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan yang terbaik. Berarti melibatkan semua orang dalam mengambil keputusan. Untuk pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Prosedur dan langkah-langkahnya diantaranya adalah saya mengumpulkan semua informasi yang terkait. Kemudian selanjutnya identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian mempertimbangkan dampak keputusan kepada semua orang. Kemudian berdiskusi dengan seluruh tim. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Dan yang terakhir adalah buat rencana untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan itu. Berarti mulai dari mengumpulkan informasi, terus mengidentifikasi, baru mempertimbangkan, setelah mempertimbangkan baru membuat keputusan. Untuk yang selanjutnya Pak, yang keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak? Hal yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan, berkomunikasi yang jelas, kemudian mengumpulkan analisis yang transparan dalam membuat keputusan. Tentunya dengan selalu mengikuti prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan semua pihak. Berarti setiap aturan atau keputusan yang diambil tetap melihat sisi kemanusiaan. Ini untuk pertanyaan selanjutnya yang kelima Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Nah, ini tantangan mungkin berat ya. Tantangannya itu terkadang ada tekanan dari pihak luar. Kemudian muncul rasa ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Berarti tetap ya Pak ya, selalu ada ketidakpastian atau ragu-ragu gitu. Yang
Yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau penyelesaian kasus dilema itu? Apakah langsung menyelesaikan? Saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin, ya, sambil memastikan semua langkah penyelesaian diambil dengan cara yang sangat hati-hati. Gitu. Berarti diselesaikan secepat mungkin, tapi dengan hati-hati. Ya. Ya. Untuk yang selanjutnya, yang ketujuh, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oke. Dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas itu sangat membantu sekali. Kemudian terkadang saya juga melibatkan mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan tambahan, kemudian dukungan dan keterlibatan semua warga sekolah juga membantu memudahkan proses pengambilan keputusan. Berarti selain dari dalam, Bapak juga kadang-kadang juga melibatkan dari luar. Terus yang terakhir Pak, terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema? Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan tersebut. Jadi semuanya sudah saya catat dari 8 pertanyaan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi saya ketika saya dipercaya menjadi seorang pemimpin Pak. Terus sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak. Terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mohon maaf juga mengganggu waktu Bapak selama ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tujuan kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan wawancara demi memenuhi tugas TGP saya Pak, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin gitu Pak. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ya, apakah Bapak bersedia? Iya. Terima kasih Pak. Mari kita mulai ya Pak ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Seperti itu. Di sekolah yang kami pimpin ya tidak mungkin tidak ada sebuah masalah ya. Masalahnya cuma tingkatan masalahnya ada yang sederhana, ada yang agak sedikit berbahaya. Artinya apabila terjadi permasalahan di sekolahan, kami cara mengidentifikasinya ya berdasarkan laporan. Satu berdasarkan laporan dari bapak ibu guru, yang kedua mungkin berdasarkan laporan dari siswa. Mungkin adapun kasus-kasus yang sifatnya sederhana, mungkin anak saya dengan teman, kemudian mengumpetkan atau memindah barang teman itu sifatnya sederhana. Tapi juga ada kasus yang sifatnya agak sedikit rumit berat. Artinya apa? Anak bersandar daripada itu mereka bermain di halaman, kemudian mereka melakukan hal yang membahayakan. Umpamanya ada anak yang sedang lari-lari, kemudian di sliding akhirnya jatuh dan pernah ada tangannya patah. Itu yang agak berat, sedikit berat. Maka dari laporan-laporan, kemudian kejadian-kejadian itu dari laporan anak daripada yang saya akhirnya bisa mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang ada di
kasus-kasusnya itu berarti diidentifikasi dulu. Iya. Gitu. Baik apakah kasusnya sedang atau ringan atau berat. Siap. Untuk yang kedua Pak, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terus terutama untuk kasus-kasus yang ada kepentingan bersamanya? Karena ini permasalahan di sekolah, maka kami sebagai pimpinan tidak mungkin mengambil keputusan secara serta-merta sendiri. Tetapi kami harus melibatkan semua elemen yang ada di sekolah. Apakah melibatkan guru, juga melibatkan siswa, kemudian melibatkan masyarakat sekitar, atau melibatkan orang tua wali. Sebab apa? Sebab kasus-kasus yang ada di sekolah itu mungkin munculnya laporannya tidak dari guru, tidak dari sekitar, mungkin bisa muncul dari wali murid, dari masyarakat. Nah, dari kasus yang ada yang kami tangani, maka elemen-elemen terkait itu akan saya panggil, elemen-elemen terkait akan kami panggil sejauh mana kasus tersebut, tingkatan kasus tersebut. Kalau kasusnya sedang, ya nanti akan kita tangani secara perdamaian saja. Tapi kalau kasusnya agak sedikit berat, maka kami akan melibatkan pihak-pihak tertentu yang harus dilibatkan, kemudian mampu memecahkan kasus tersebut sehingga tidak ada terjadi permasalahan. Berarti itu sudah termasuk langkah sama hal-hal yang efektif menyelesaikan. Terus untuk yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak? Nah, setiap kasus yang ada di sekolahan kami pimpin itu pasti ada tantangannya. Tantangannya itu ketika terjadi permasalahan, anak tersebut tidak sadar bahwa melakukan itu hal salah, melakukan itu hal yang merugikan teman. Itu mereka tidak sadar seperti itu, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan berulang-ulang kepada temannya. Itu tantangan kami. Maka ketika terjadi permasalahan yang sifatnya sederhana, saya kepada teman dan sebagainya, udah saya langsung panggil. Mungkin anak diambil pensilnya, nangis, maka kedua saya panggil. Kalau dipanggil, tantangannya anak tersebut kadang nggak sadar, nggak menyadari kalau itu salah. Maka harus saya dipanggil, diberi penjelasan, kemudian kami juga memanggil orang tuanya biar orang tua tersebut bisa menyadarkan. Tapi di sisi yang lain, kadang-kadang anak melakukan sebuah kesalahan, sebuah kasus, kemudian orang tuanya tidak serta-merta mengakui bahwa anaknya itu berbuat seperti itu di luar dugaan orang tua. Orang tua nggak mau mengakui bahwa anak saya itu baik, anak saya itu perilakunya baik. Nah, itu tantangan kami. Harus bisa menyadarkan orang tua bahwa ternyata yang mana orang tua mempunyai pemikiran anaknya itu baik-baik saja, ternyata kadang-kala di sekolah mempunyai perilaku yang bisa membuat sebuah kasus. Itu harus kami sadarkan. Itu tantangan-tantangan. Berarti bukan dari hanya siswanya saja, tapi dari kesadaran orang tuanya juga. Gitu. Terus untuk yang selanjutnya Pak, jadi ketika ada permasalahan, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau menunggu beberapa hari kemudian terjadwal? Pertanyaan di awal tadi kan kita sudah mengidentifikasi permasalahan atau kasus. Ketika kasusnya yang ringan, anak mungkin berkelahi, setelah kelahi panggil aja, langsung dipanggil di kantor, kemudian gurunya juga dipanggil, yang bersangkutan dipanggil, yang nangis dipanggil, pelakunya dipanggil, permasalahannya apa, yang salah mengakui salah, kemudian yang merasa dijahili, yang merasa dirugikan itu memaafkan. Akhirnya saling memaafkan, udah selesai. Itu kalau kasusnya sederhana. Tapi kalau kasusnya agak sedikit berat, anak itu umpamanya bercanda, bermain sampai menjatuhkan teman, kakinya patah. Nah, ini harus tidak bisa langsung memaafkan, nggak bisa. Itu harus semuanya dipanggil. Karena apa? Itu harus melibatkan perawatan yang melibatkan medis. Maka anak harus dipanggil, yang bersangkutan dipanggil, gurunya menyaksikan, kemudian keluarga yang merasa dirugikan, kemudian orang tua yang melakukan itu dipanggil. Ini seperti apa?
kasusnya seperti ini, sehingga nanti kita bisa memutuskan semuanya mengetahui kasusnya. Yang anaknya tadi melakukan itu orang tuanya bertanggung jawab, menyadari dan bertanggung jawab, dibantu oleh sekolah. Kemudian anak yang merasa dirugikan karena kakinya patah atau tangannya patah itu tidak dendam kepada teman yang melakukan itu. Kemudian keluarga yang merasa dirugikan karena tangan anaknya patah itu juga bisa menyadari, kemudian tidak terjadi dendam dan sebagainya. Bareng-bareng kita selesaikan kasus, kasusnya diselesaikan bareng-bareng, kemudian tidak memunculkan sebuah permasalahan baru yaitu dendam, kalau tidak muncul seperti itu. Jadi penyelesaiannya itu tergantung tingkatan kasusnya, ringan atau sedang atau. Terus selanjutnya Bapak, menurut Bapak atau menurut pendapat Bapak, faktor-faktor apa sih Pak yang menurut Bapak mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini? Sebuah kasus atau permasalahan di sekolah itu kan akan melibatkan elemen-elemen tertentu. Nah, elemen-elemen tertentu yang terlibat itulah nanti yang akan kami jadikan partner, untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya, umpamanya kasus tadi anak menjatuhkan teman sampai patah, maka kami panggil semua elemen, orangnya dipanggil dan sebagainya. Bahkan saat kami juga memanggil tenaga medis dan sebagainya, kami panggil. Setelah kami panggil, ini ternyata tidak perlu dioperasi yang dan sebagainya, cukup efektivitasnya kami elemen-elemen yang terlibat untuk menyelesaikan kasus tersebut kami panggil, sehingga permasalahannya tahu, kemudian cara mengatasi permasalahan itu sama-sama tahu, sehingga semuanya tahu, tidak ada elemen atau tidak ada pihak-pihak yang ditinggalkan. Berarti tidak hanya sendiri ya Pak, ya, melibatkan semua elemen yang terkait itu dilibatkan. Iya. Ini yang terakhir Bapak, dari pertanyaannya yang terakhir itu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari penyelesaian pengambilan keputusan selama ini? Pengambilan keputusan ini yang pertama, kita harus bisa semaksimal mungkin untuk mengantisipasi terjadinya sebuah kasus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi kasus itu harus jelas melibatkan semua yang terkait. Kemudian yang ketiga, dalam menjalankan atau untuk menyelesaikan kasus jangan sampai meninggalkan permusuhan, perselisihan, bahkan dendam. Kemudian yang berikutnya, dari kasus tersebut bisa dijadikan sebuah evaluasi kepada semua elemen agar kita bisa sadar dan tidak terjadi kasus nilai-nilainya seperti Berarti yang intinya jangan sampai menimbulkan kasus baru lagi. Oke, Bapak. Mungkin sudah saya tanyakan semua Pak terkait pertanyaan tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Saya juga sudah catat semua jawaban Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengetahuan yang penting dan sebuah pengetahuan baru untuk saya nanti. Bermodalkan ini saya juga akan mendapatkan ilmu baru. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi momen-momen penting ini menjadi bagian penting juga dalam perjalanan saya. Terima kasih sekali lagi Bapak, mohon maaf waktunya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.